Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karisya Rizkita. Saya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya dengan judul Analisis Kasus HAM Berat Kategori Kekerasan Seksual. Adapun alasan saya mengapa saya mengangkat topik ini karena isu mengenai kekerasan seksual kian berkembang seiring dengan wacana penegakan hak asasi manusia, yang mana tentu saja hal ini menjadi suatu yang penting bagi kita semua. Masih banyaknya masyarakat yang menyalahkan perempuan atas kejadian yang menimpa dirinya, membuat masih banyak perempuan di luar sana yang lebih memilih untuk bungkam, sehingga kekerasan seksual erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia hingga apa itu persisnya kekerasan seksual beserta dengan jenis-jenisnya penting untuk diketahui oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Pada artikel ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Tujuan ditulisnya artikel ini tentunya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terhadap masyarakat. Dengan begitu, setidaknya dalam proses penegakan hak asasi manusia, yang mana dalam tulisan ini berfokus pada kekerasan seksual, dapat menurunkan jumlah data yang ada. Maksud saya, dapat menurunkan jumlah kasus data yang ada. Karena penulis, maksudnya saya percaya hal yang harus dikuatkan dalam proses ini berawal dari hal-hal dasar seperti misalnya pemahaman mengenai apa itu hak asasi manusia dan kekerasan seksual. Selama proses pembuatannya, saya selaku penulis mengumpulkan data melalui jurnal ilmiah yang sudah ada sebelumnya dan beberapa berita dari media massa. Pada bagian pendahuluan, saya mengenalkan apa itu hak asasi manusia, menjelaskan mengapa hak asasi manusia menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara, hingga menjabarkan apa saja jenis dari pelanggaran hak asasi manusia berat, yang mana dari sini saya berfokus pada subtopik yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari kategori pelanggaran hak asasi manusia berat, karena kekerasan seksual tergolong dalam jenis pelanggaran kejahatan manusia. Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, dampak negatif yang dihasilkan terhadap korban tentu saja sangat banyak. Misalnya, korban akan merasa stres, sedih yang berkelanjutan, hingga terus menyalahkan dirinya sendiri, depresi, merasa jijik dengan dirinya, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena selama proses kekerasan seksual dilakukan, pelaku melakukan hal-hal yang bernuansa seksual terhadap tubuh yang disertai dengan paksaan. Untuk selanjutnya, pada artikel ilmiah ini juga dijelaskan apa saja macam dari kekerasan seksual. Untuk mengenali apa saja jenis dari kekerasan seksual sangatlah penting, karena masih banyak dari para korban yang tidak menyadari atas apa yang terjadi padanya. Oleh karena itu, menjelaskan seluruh isi daftar dari jenis kekerasan seksual, setidaknya daftar untuk saat ini, sangat penting agar para korban lebih menyadari atas apa yang menimpanya, dengan harapan semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terkuak. Dengan begitu, para pelaku juga tidak akan lagi melakukan perilaku yang merugikan banyak orang. Selanjutnya, dengan terbentuknya artikel ilmiah ini, diharap stigma masyarakat mengenai perempuan yang patut untuk disalahkan dalam kasus kekerasan seksual dapat dihilangkan. Dengan begitu, perempuan maupun korban kekerasan seksual lainnya tidak akan turut bungkam, sehingga para pelaku dapat diberikan hukuman yang seganjar dengan perilakunya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya dan juga tentunya Pak Adib selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata. 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D, 5D, 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas, tanpa babi bu, kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman, karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan apakah situasinya tak berpotensi memburuk. Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya. Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam, misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban. Maaf, sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat. Sok kenal, amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga pilihan, tapi perlu diingat tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku, serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi, seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu, wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu.
Kalian juga bisa mempelajari dan mencoba simulasi virtual metode 5D ini dengan mengunjungi situs standup-indonesia.com. Saya sudah mencobanya. Informasi di dalamnya disampaikan secara memudahkan dan bersifat interaktif. Teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga.